Baik, selanjutnya bagi jamaah yang mau bertanya, silakan. Ada yang depan dulu kali ya. Boleh, Ibu silakan maju Bu. Untuk pertanyaannya kita punya hadiah tentunya dari sarung gajah duduk. Izin Pak Ustadz. Silakan Bu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ode dari Gerakan Bareng Sister Villa. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apakah seorang pendosa juga mampu mendapatkan pengampunan di malam Lailatul Qadar? Seorang pendosa. Seorang pendosa. Dan apakah dosanya dapat diampuni di malam Lailatul Qadar itu? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sudah bertanya, dapat jawaban, dapat hadiah lagi. Masya Allah. Dari gajah duduk. Ini Jasakillah, tipenya Ustadz. Nusantara kembang. Bu. Biasa orang nacalla kak, nah bilang pasti itu kotak na jinda ada isinya. Saya kasih lihat Ibu, ada isinya. Tuh. Jadi kalau yang asli ada logonya monokrom, lalu kemudian ada... Ini dibilang monokrom. Hitam Nah, putih. ini tulisan Arab. Nah ini yang bagus punya. Ya, itu yang Silakan asli. Ibu. Jasakillah Ustadz. Terima kasih, silakan kembali. Banyak sekali sahabat yang tadinya pendosa. Contoh yang paling terkenal, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu pernah perang melawan Nabi. Kalau kita tidak pernah perang lawan Nabi. Ini perang lawan Nabi di Gunung Uhud. Khalid bin Walid. Sedangkan sahabat yang lain, Umar bin Khattab pun pernah mau membunuh Nabi. Umar bin Khattab. Tapi setelah mereka taubat, Allah ampuni dosanya. Dan mereka menjadi manusia pembela Islam. Khalid bin Walid setelah masuk dalam Islam, dia yang menjadi penyebar Islam, menaklukkan Persia dan Roma. Pada waktu itu kerajaan paling besar di dunia, Persia dan Roma. Itulah Khalid bin Walid taklukkan itu dua kerajaan. Nah, ada lagi namanya Amr bin As. Satu kelompok semua ini Khalid bin Walid. Amr bin As juga sempat memusuhi Nabi. Nah, kemudian bertobat. Lalu alhamdulillah dia gunakan sisa hidupnya untuk fisabilillah. Ada juga orang yang tidak tahu, Wasi yang membunuh paman Nabi. Hamzah, itu yang tombak Nabi, namanya Wasi. Setelah taubat, tombaknya itulah yang digunakan untuk membunuh Nabi palsu. Namanya Usailamah Al-Kassab. Jadi bukan dosa yang jadi masalah. Mau enggak bertobat? Satu aja dosa tidak diampuni Allah, Bu. Dosanya Fir'aun dan dosanya Raja Namrud. Apa dosanya ini orang dua sehingga Allah tidak ampuni? Mengaku diri sebagai Tuhan. Itu Ji. Kalau kau mengaku dirimu sebagai Tuhan, tidak ada ampunan. Di sini kan tidak ada orang mengaku Tuhan di sini. Menyembah berhala saja tidak. Ya toh? Pasti Allah ampuni. Cuma ketika kita mau bertobat, setan bujuk ki. Jamoko, kau ulang lagi nanti. Jamoko, nanti pi, tua apa kau, tua pi. Itu bisikan setan. Itu dalam hadits Allah katakan, dalam hadits qudsi, kamu datang membawa dosa penuh langit dan penuh bumi. Tuh, kamu datang membawa dosa penuh langit dan penuh bumi, ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu. Kamu datang dengan berjalan, aku menyambutmu dengan berlari. Dan Allah itu bukan pemaaf, Ibu. Maha pemaaf. Yang maafnya tak terhitung. Semoga terjawab pertanyaannya dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya yang mau bertanya boleh angkat tangan. Oh dari Parepare ini Pak Ustadz. Udah cukup jauh. Silakan Ibu. Kita punya hadiah juga. Buat Ibu dari Parepare. Naik apa Ki dari Parepare, Bu? Naik bus? Sewa bus? Masya Allah banyaknya pahala Ibu.
Sewa bus itu sudah pahala. Dengar pengajian pahala. Orang yang datang menuntut ilmu itu langkah-langkah kakinya dicatat pahala. Alhamdulillah, supaya lebih banyak lagi pahalanya, amalkan ilmu yang kita peroleh hari ini. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari komunitas Mengaji Al-Ahsir, Kelurahan Lapak Dek, Kecamatan Ujung, Parepare. Adapun pertanyaan saya Pak Ustaz, mengapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kehadiran waktu malam Lailatul Qadar ini? Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ada hadiah Pak Ustadz? Ya, kasih hadiah Ibu. Sebelum saya jawab, saya mau tanya Ibu. Ada nama kampung di Parepare, bahasa Bugis, dia juga bahasa Indonesianya. Apa itu kampung apa namanya? Bahasa Bugisnya tapi bahasa Indonesia juga. Apa itu Pak Ustadz? Nggak tahu. Kampung Capa Pisang. Ujung. Hah? Capa Ujung. Capa Ujung. Oh, Capa Ujung. Iya, Iya, betul Capa betul. Ujung. Capa bahasa Indonesianya ujung. Ujung, iya. Makanya disebut Iya, betul, Capa Ustaz. Ujung. Ada bahasa Bugis sama bahasa Saya Indonesia. dikalahin oleh Pak Ustaz. Capa ujung. Kirain Kampung Pisang. Baik, terima Iya, kasih makasih. Ibu. Terima kasih oleh-olehnya. Ya. Semoga berkah. Amin, insya Allah berkah bersama. Nah, kenapa tuh Pak Ustadz Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar bagi yang mendapatkannya? Bu, kalau ditentukan malamnya, misal malam 27 saja, bisa jadi masjid kosong malam pertama, kosong malam kedua, 27 baru ramai. Karena Allah Maha Pengasih, Allah rahasiakan. Supaya apa? Supaya umat Islam ini berbondong-bondong di setiap malam. Apakah kebaikan amal kita lakukan untuk Allah? Bukan, untuk kita. Dan kalau kita termotivasi, saya bilang seperti yang tadi, malam ke-10 terakhir tidak pernah lagi kita di rumah, datang ke masjid, maka itu menjadi banyak pahalanya. Tadi saya lupa ya, sebelum saya lanjut lagi tadi. Apa yang dilakukan di malam Lailatul Qadar itu, salah satu diantaranya itikaf. Itikaf datang ke masjid. Ya, bayangkan kalau 10 malam terakhir, ibu datang sekeluarga ke masjid itikaf, berapa pahala yang kita peroleh? Langkah-langkah kaki pahala, tidur jadi pahala, makan jadi pahala, lelah jadi pahala, berdirinya sholat jadi pahala, zikirnya jadi pahala, sehingga pahala, dosa kita kalah berat. Ibu harus tahu orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Iya kan? Maka orang masuk surga ditimbang kebaikannya, timbang keburukannya, ternyata kebaikannya jauh lebih berat daripada keburukannya sehingga dia bisa masuk surga. Prinsipnya kalau tidak bisa memperbanyak amal, jangan memperbanyak dosa. Kalau banyak dosamu harus kau yakinkan amalku jauh harus lebih banyak. Nah inilah bulan Ramadan. 10 malam terakhir ipal lecung-lecungnya malakna. Dilipat gandakan kebaikan-kebaikan. Ya, kalau misal diangkakan supaya gampang dimengerti ya. Kalau pahalanya Ramadan ngaji cuma 1, masuk Lailatul Qadar 7.000. Nah, maka ini jangan dibiarkan lolos. Tidur bisa kita lakukan di luar Ramadan. Dagang bisa di luar Ramadan. Tapi Lailatul Qadar hanya sekali di bulan Ramadan dan itu tidak semua malamnya. Ya, mudah-mudahan kita diberi umur panjang, kesehatan Ya, untuk bisa mengisi Lailatul Qadar ini dengan kebaikan-kebaikan. Amin. Kalaupun ibu sama sekali tidak bisa melakukan apa saja, duduk saja di rumah. Duduk saja di rumah. Berdiam diri, niatkan itikaf. Itu dinilai itikaf oleh sebagian ulama. Karena kalau harus ke masjid, bagaimana ibu-ibu yang ada anak kecilnya? Tidak dapat pahala itikaf dong. Bagaimana ibu-ibu yang masih muda kalau haid? Tidak dapat itikaf.
Bagaimana ibu-ibu yang dilarang oleh suaminya? Maka di rumah saja Bu. Maka itu bagusnya Bu, di rumah tak ada musola meskipun kecil. Tempat tak curhat. Tempat kita beribadah. Ya kecil-kecil saja. Mungkin 2 kali 3 meter. Tapi di situ Ibu tempat selalu berdoa. Tempat khusus pakai beribadah. Nah, ruang terbatas Ustaz. Di kamar tak Ibu. Kamar tak model ki sajadah. Ada di situ Qur'annya, ada di situ tasbihnya, ya, ada di situ buku-buku agamanya. Di situ, ibu ada masalah, doalah, minta kepada Allah di atas sajadah, bukan di Facebook. Ya, oke Bu, Bukan di you medsos, understand? ya.